Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 2 Agustus 2021. Merdeka dari emosi yang negatif. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tentu ingat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, bukan? Kita tahu bahwa Allah berkehendak untuk membebaskan umatnya. Namun mereka tidak dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan cara instan, bukan? Memerlukan waktu dan perjuangan yang panjang dan cukup melelahkan. Firaun tidak ingin bangsa Israel yang diperbudaknya itu pergi begitu saja. Ada usaha berkali-kali dari Musa untuk mengadakan tawar-menawar dengan Firaun. Perlu 10 tulah dinyatakan sampai membuat Firaun bertekuk lutut. Ada perjuangan panjang sebelum bangsa Israel benar-benar bebas dari perbudakan dan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Kehidupan rohani kita sama seperti pengalaman hidup orang Israel ketika keluar dari Mesir. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan. Meskipun keselamatan terjadi dengan seketika, dan suatu hari nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan menerima janjinya untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebab dosa kita telah dihapuskannya. Namun di antara keduanya ada proses yang disebut penyucian atau sanctification. Secara posisi kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang telah disucikan oleh darahnya. Tetapi kita juga selama di dunia mendiami daging ini harus mengalami penyucian secara terus-menerus. Istilah teologisnya progressive sanctification. Terbanyak adalah bagian dari emosi kita yang negatif. Kita harus bisa dengan pertolongan Roh Kudus menaklukkan kemarahan, kebencian, kekhawatiran, ketakutan, depresi, kecanduan, dan sebagainya yang memperbudak kita. Firman-Nya berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Di samping itu, Rasul Paulus mengingatkan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata berdirilah teguh sama dengan kata berjaga-jagalah dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Oleh sebab itu, jangan menyerah dan teruslah berjaga-jaga agar kita jangan terus diperhamba oleh emosi kita yang negatif itu. Terkadang perlu perjuangan yang sangat keras untuk melepaskan kuk perhambaan. Terkadang kita lelah dan malu saat gagal mengalahkan emosi kita. Namun yakinlah bahwa Kristus telah memerdekakan kita dan kita sungguh-sungguh telah merdeka. Bagian kita adalah tetap hidupi kemerdekaan itu. Jadi, jika kita sudah pada posisi menang, posisi benar, posisi dikuduskan atau disucikan, maka seharusnya kita jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Teruslah berjuang, kita sudah menang dan kita pasti akan menang di dalam pimpinan Roh Kudus. Seorang yang telah merdeka tentu tidak mau lagi hidup sebagai budak, bukan? Jadi sekali lagi, hidupilah kemerdekaan yang Kristus berikan dengan hidup sebagai orang-orang yang telah merdeka. Dengan kita terus berjuang untuk menghidupi kemerdekaan yang Kristus berikan, maka itu adalah bukti nyata kemenangan dari Allah ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati.